Kopimos FC asal Kabupaten Agam akhirnya melaju ke partai final dan Yonif 133 Yuda Sakti Cup 2022 usai kandaskan perlawanan PSAD Yuda Sakti melewat drama adu penalti 4-2 Sabtu 23 Juli 2022. Bermain di lapangan sepak bola Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Kota Padang, Laskar Barapitaruh dipaksa bermain imbang 0-0 sepanjang waktu normal. 5 menit laga berlangsung, Kopimos membuka peluang terlebih dahulu lewat eksekusi bola mati Kapten tim Khairul Amin. Sayang sepakannya masih bisa ditepis penjaga gawang PSAD Yuda Sakti. Selanjutnya Kopimos mampu mendominasi laga. Kembali menampilkan Hardinal di lini serang, Kopimos berhasil merepotkan pertahanan PSAD Yuda Sakti. Namun kurang tenangnya penyelesaian akhir membuat anak-anak Kopimos tak kunjung jua menciptakan gol. Kejar oleh nomor punggung 34 bek kiri daripada Yuda Sakti FC. Apa yang terjadi? Umpan sudah jauh ke depan. Akan tetapi tidak dilakukan. Masih sudah 3 pemain sana. Dijatuhkan. Tapi tidak terjadinya pelanggaran. Menit ke-15, Kopimos berhasil mencetak gol lewat aksi Gus Rian Erwandi. Namun gol tersebut harus dianulir wasit karena Rian sudah berada pada posisi offside. PSAD Yuda Sakti yang bertindak sebagai tuan rumah tak mau patah arang. Lewat skema serangan balik sesekali Yuda Sakti mampu mengancam gawang Kopimos yang dijaga Yogi Andriko. Namun belum satupun yang menjadi gol. Skor 0-0 bertahan hingga istirahat babak. Hampir saja terlihat rekannya. Tengah saja. Siapa yang di sana? Sayap sebelah kiri. Tendangan kurang. Umpan terupas. Apa? Tidak bisa membuahkan hasil. Kotak kasih bola. Nomor 8 sendirian. Apa yang terjadi? Sendirian. Ada 4 pemain. Lagi. Kotak kasih bola. Kocak sendiri saja. Siapa yang di sana? Jabret. Memasuki babak kedua, alur permainan sedikit berubah. Saling adu serangan terjadi di antara kedua tim. Intensitas permainan yang cukup tinggi membuat beberapa pelanggaran tak dapat dielakkan. Masih dapat diantisipasi dengan baik dari Kopimos. Pertengahan babak kedua, Kopimos kembali mendapat peluang emas. Kali ini giliran pemain pengganti M. Yaser yang mendapat ruang tembak dari luar kotak penalti. Sayang sepakannya masih membentur tiang gawang. Begitu juga dengan aksi balasan PSAD Yuda Sakti, belum mampu merubah skor pertandingan. Skor kacamata bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang, tanda berakhirnya babak kedua. Laga dilanjutkan dengan babak adu penalti. Pada babak adu tos-tosan tersebut, 4 eksekutor penalti Kopimos berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Sementara itu, 2 sepakan dari eksekutor PSAD Yuda Sakti berhasil ditepis Yogi Andriko. Kopimos menang dengan skor 4-2 dan berhak melaju ke partai final untuk berhadapan dengan Janse FC yang akan digelar pada Minggu 24 Juli 2022. Kami Letnan Kolonel Infanteri Suirwan dan Yonif 133 Yuda Sakti, Korem 032 Wirabraja, Kodam 1 Bukit Barisan. Ya, kami tentunya melihat belakangan ini terutama di satuan kami Yonif 133 Yuda Sakti belum pernah diadakan pertandingan. Dalam arti kata pertandingan mengundang dari klub-klub luar. Iya, betul. Tentu kami butuh persiapan untuk itu, dan saat ini persiapan kami sudah lakukan dan kami menganggap persiapan kami sudah cukup untuk mengundang. Namun untuk tahap pertama ini awal kami mengundang 7 klub dari luar, 1 klub dari kita. Jadi ada 8 klub yang bertanding untuk saat ini. Kita tidak perlu menunggu tahun depan. Insya Allah bulan depan akan diadakan U15. Kelompok umur ya? Kelompok umur U15. Untuk peserta direncanakan 32 Wow, keren. klub yang kita undang. Sesumbar itu semua. Tentunya kita ingin mencari bibit pemain sepak bola di lingkungan Provinsi Sumatera Barat ini. Kita ingin berkontribusi
yang positif untuk olahraga khususnya sepak bola. Untuk kemajuan sepak bola Sumatera Barat tentunya seperti itu. Setiap prajurit tentunya akan melihat program-program dari komando atas. Siap, mantap. Jadi kita semua prajurit satu komando memberikan yang terbaik untuk masyarakat di tempat kita bertugas. Tentunya kalau ingin bertanding dan menunjukkan yang terbaik dari kemampuannya dari sekarang hendaknya disiapkan sehingga pada saat pertandingan maksimal untuk ditunjukkan kepada penonton. Tentunya hal ini sangat penting untuk membentuk tim-tim yang lebih baik dan lebih bagus lagi ke depan. Ya, saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Ini pemula khususnya untuk kami Yonif 133 Yuda Sakti. Tentunya mohon doa semua masyarakat yang ada di Sumatera Barat tentunya supaya apa yang kami lakukan bisa kami lanjutkan demi kemajuan persepak bolaan di Sumatera Barat.